Tanya siapa ya? Tanya siapa ya? Tanya siapa ya? CTRL, coba tanya radio lo. 107,9 FM 8H Radio ITB, Your Edutainment and Music Station. Halo Kampus Mania, balik lagi di CTRL, coba tanya radio lo. Pada episode ini, Kampus Mania bakal ditemenin sama temen gue yang paling ganteng. Sorry Ralat, di sini gue yang paling cantik. Gue Inces dan gue nggak sendiri karena gue ditemenin teman gue yang nggak kalah cantik. Cantik dua, Zuzu. Nah tapi nih Kampus Mania dan gue Insu, gue tuh waktu mau menjalani ini podcast ya, gue tuh ngerasa kayak ada aura yang beda gitu. Aura gimana, Ces? Maksudnya aura dari energi gaib? Nggak tahu sih gue, cuman kayak gue tuh ngerasa kayak ada yang ngikutin gue sama Zuzu nih Kampus Mania dari gedung PPSBJ. SBJ? Apaan tuh? Bukannya BPJS? Bukan BPJS, ini tuh PSBJ, gedung yang bakal kita bahas hari ini. Tapi sebelum kita bahas itu, lo pernah gak sih ngalamin kejadian yang horor gitu? Kalau gue sendiri jujur nggak pernah ya, karena gue bukan tipe orang yang bisa ngerasain hal-hal gaib gitu ya. Tapi yang Kampus Mania, gue tuh orangnya penasaran banget sama hal-hal gaib gitu. Makanya gue pengen banget dapet podcast ini dan nemenin Kampus Mania dengan hal-hal yang mistis. Terus Dik, tadi lo ngomongin gedung PSBJ. Emang itu di mana sih gedungnya? Jadi nih Kampus Mania dan informasi buat lo juga nih Su. PSBJ itu ada di Unpad Jatinangor. Nah, karena kita mau membahas Unpad nih, nggak afdol kalau kita nggak nanya langsung pengalaman-pengalaman dari mahasiswa Unpad itu sendiri. Oleh karena itu, langsung saja inilah Voices from the Shadows. Jadi Kampus Mania, gue sama Zuzu udah ditemenin sama narasumber kita yang cantik dan juga ganteng ya Zu ya. Yang mana mereka ini langsung dari mahasiswa Unpad Jatinangor. Jadi mending kita tanya-tanya dulu nama dan fakultasnya biar Kampus Mania juga kenal kan. Betul. Jadi boleh mulai dari yang paling cantik dulu. Oke, halo semua, nama aku Ashila, aku dari Fakultas Farmasi Unpad. Lanjut, oke. Halo semua, kenalin nama gue Jibi. Aku juga dari Fakultas Farmasi Unpad angkatan 24. Oke. Nah, di sini karena kita hari ini mau ngebahas sesuatu yang horor di Unpad, jadi kita emang harus ngundang langsung dong Mas. Warlocknya gitu ya, Iya, Sil. oke. Jadi, Cez mau nanya apa aja sih tadi? Kalau aku sih lebih ke berfokus karena kita temanya hari ini horor ya Kampus Mania dan juga narasumber kita yang cantik dan ganteng ini. Kayak gue pengen tahu nih, sebenarnya kalian ada nggak hal-hal mistis itu yang terjadi itu di Unpad gitu? Kan kita udah 1 tahun ya kan? Iya. Kalau kalian sendiri gimana? Mungkin dari gue dulu kali ya. Oke, jadi tuh gue tuh dulu pernah, ini tuh kayak lagi gabut aja sih. Gue tuh sama teman gue lagi makan kayak around jam 2 malaman. Terus kayak gue lagi berdua nih sama teman gue. Terus kayak Unpad yuk. Kita berdua doang. Terus gue yang bawa motor dong. Terus itu kayak posisi jam 2 malam, akhirnya kita masuk Unpad nih. Kita mulai dari Gerlam, terus ke atas, terus akhirnya kita ke jalur Sentek. Dimana jalur Sentek itu dimulai dari FPIK sampai FK kan. Udah gitu kita ngeliatin jalur Sentek nih yang terkenal horor, tapi pada saat itu kita belum nemu apa-apa nih, nggak ada apa-apa. Terus udah gitu kita lanjut ke Danau Unpad, Danau Equiparian kalau kalian tahu. Oke. Iya di situ. Terus kita ngelewatin situ kan, di situ posisinya kayak ada suatu gedung gitu. Aku kurang tahu situ gedung apa, antara gedung Puspom atau apa. Terus kita kayak ngelewatin situ kan. Terus posisinya di situ teman aku kan di depan kan, aku yang bawa motor. Aku tuh ngeliat dua nih, dan di situ tuh, di sebelah situ tuh, dan dekat danaunya tuh ada orang berdiri diem doang, bener-bener diem doang, dan itu ngadap danau. Nah terus kayak aku pikir satpam kali ya, karena itu kan mungkin aku mikir pas itu gedung satpam, kayak satpam kali ya. Jadi cuma dia aneh gitu, gerak-geriknya diem doang. Akhirnya aku lewatin. Ternyata temen aku juga ngeliat, dan dia tuh nyampe nengok ke belakang gitu loh pas udah lewatin. Dan ternyata sampai kita lewatin juga orang itu masih diem gitu loh. Dan kayak kata temen aku sih ya, temen aku katanya wah pucet banget. Apaan itu malam di danau? Kalian tetap langsung lanjut aja Karena aku mikirnya nggak mikir apa-apa. Untungnya nggak kenapa-napa juga ya. Semoga beneran manusia ya. Oke. Nggak ada kenapa. Aneh sih gerak-geriknya kalau manusia. Iya juga sih. Ngapain juga malam jam 2 malam di danau? Ngadep danau ya gini. Mungkin sedang merenung. Iya. Oke. Itu boleh dilanjut
Oh, kalau dari aku, mungkin kan tadi Jibril di Unpad. Kalau misalkan aku mungkin di fakultas kita kali ya. Jadi kalau di fakultas kita itu, kita nggak boleh kuliah sampai sore banget. Jadi Jam berapa tuh kalau boleh tahu? jam Jam 4-an sih. jam 4-an. Itu memang peraturannya. Nah, atau gimana? rumornya itu katanya kalau misalkan kita di lewat jam itu, kayak nanti penghuni-penghuni di situ tuh marah. Jadi udah ada suatu perjanjian yang dibikin antara si fakultas kami dengan makhluk yang di dalam situ. Nah, waktu itu pernah kan aku nge-lab waktu semester 1. Jadi ini nge-labnya emang lama dan kita pulang kayaknya isya gitu. Terus dalam lab aku ini ada 2 lab, tapi kita misalkan di lab yang A, terus temenku tuh ngeliat di lab B, lampunya udah gelap, tapi dia ngeliat ada orang. Tapi itu bener-bener udah gelap, gak ada orang. Terus kayak ya udah sih, terus kita pulang di gedung farmasi itu yang sudah gelap dan kayak ya oke gitu. Itu berarti udah kosong banget dong, tinggal kalian berdua atau Tinggal shift kita aja karena kita emang nge-lab paling lama kayak gitu. nggak ada penjaga yang mendampingi dosen atau asprat gitu? Aslab sih paling. Aslab sih paling. Satpam juga ada tapi kan paling di Di depan. luar ya. Tapi kamu nggak ngadu gitu? Itu kayak hal normal deh di situ. Jadi kayak semua mahasiswa farmasi juga Biasa pasti ya. bisa. Terus kayak biasanya kalau misal kating-kating kita lagi tugas akhir yang lagi neliti, itu tuh biasanya kan sampai malam dong tentunya. Nah itu tuh biasanya mereka tuh kalau misalnya lagi nge-lab tuh pasti selalu ada yang lewat-lewat di belakang kayak. Cuman kayak ya udah aja lah kalau asal nggak ngeganggu kayak udah aja. Ya mending gak usah nengok kali ya. Iya, iya. Kayak ya udah benar. cepat bodo amat aja ya. Benar. Karena orang hidup berdampingan juga kan ya. Benar. Nah, jadi kita tuh hari ini sebenarnya mau ngebahas tentang gedung PSBJ sama gedung IPSINA. Dan kalau dari kalian sendiri pernah denger nggak sih ada sesuatu di gedungnya tuh? Kalau dari aku kurang nggak pernah dengar sih, belum pernah. Iya. Kalau misalnya PSBJ nggak musimnya juga kayaknya baru dengar tadi sih. Iya. Oh, berarti kalian berdua baru tahu. Baru tahu. Iya. Mungkin karena jauh juga ya dari farmasi ke PSBJ musimnya itu sendiri. Jadi karena kalian belum tahu dan kampus mania juga pastinya penasaran, makanya kita bakalan lanjut buat kayak nyari tahu ada apa aja sih di gedung itu. Jadi stay tune. Thank you banget ya kalian berdua udah kayak ngeluangin waktu buat hadir. Terus kita tanya-tanya juga di episode kali ini ya Zu ya. Iya, makasih banyak. Iya, makasih juga udah undang kita ya. Ya, Terima kasih kembali. Ada kisah yang sejak dulu hanya tinggal di bisikan kecil mahasiswa. Bukan hanya karena sejarahnya, tapi karena apa yang masih tinggal di sana. Konon katanya, bangunan itu menyimpan lebih dari sekedar ruang kelas. Di malam-malam tertentu, lilin bisa padam sendiri. Kan? Jadi kampus mania, inilah kisah. Penunggu di gedung PSBJ. Jadi kampus mania, ada sebuah cerita tentang seorang mahasiswa sastra Jepang yang kita sebut aja namanya Mawar. Oke. Nah, si Mawar ini lagi ngelakuin kegiatan jurit malam di gedung PSBJ. Pas lagi malam dan lagi gelap-gelap itu. Nah, mereka cuman bawa lilin doang. Terus, Dan si Mawar ini pastinya nggak sendirian dong. Dia bareng teman-temannya. Dan salah satu temannya tuh ada yang emang sensitif Waduh. sama hal-hal yang kayak gitu, ngerti kan? Terus tiba-tiba pas lagi nyusurin gedung PSBJ, lilinnya Mawar kayak mati kok. tiba-tiba. Tiba-tiba banget. Terus Mawar tuh kaget kan, jadi langsung lari ninggalin temennya. Pasti dong. Bukannya selamat, tapi Mawar malah ketemu hal yang gila lagi. What? Tiba-tiba muncul sosok nenek tua. Nenek-nenek? Iya, Datang dari mana? gak tahu. Sekarang kan itu gedungnya di dalam kampus ya kan? Mana ada nenek-nenek, apalagi malam-malam. Ngapain gitu? Gue gak tahu. Ih. Ya gue tadi ngebayangin, gue sih kalau di posisi Mawar gue bakal ngelakuin hal yang sama sih. Gue pingsan duluan sih. Tapi nih ya Zul, selain cerita itu, banyak juga cerita yang berkembang, horor juga, berlatarkan PSBJ ini. Jadi ceritanya waktu itu tuh mau ada pentas nari lah, otomatis ada gladinya dulu dong sebelum pentas. Nah, anggap aja namanya tuh Nisa sama temen-temennya itu sebagai tim tarinya. Mereka tuh gladinya tuh di aulanya PSBJ Zul. Nah, terus mereka tuh akhirnya running. Mereka tuh harusnya tuh bertujuh, tapi waktu running tiba-tiba jadi bersepuluh. Tiga itu siapa? Gue juga nggak tahu, kayak mereka mungkin hadir untuk ikut euforianya, we never know. Tapi nih ya, Mas Mania, jujur gue tuh kayak super penasaran banget makin denger ceritanya. Pasti kamu semuanya juga penasaran kan? Jadi yuk kita langsung aja ke tempatnya.
Jadi Kampus Mania, sekarang gue sama Juju udah ada di gedung PSBJ 4 Kampus Jatinangor. Dan bisa dilihat di sekitar kita itu sekarang ya rada-rada gelap gitu lah. Tapi ini Kampus Mania karena jujur kita udah Penasaran penasaran banget ya. banget. Dan Kampus Mania juga pasti penasaran ada apa sih di PSBJ 4 Jatinangor. Kalau gitu langsung aja kita explore PSBJ. Let's go. Oke Kampus Mania, sekarang kita udah berada di depan gedung PSBJ 4 Jatinangor. Dan karena tanpa basa-basi lagi, lu pasti juga udah pada penasaran. Mending ikut gue. Sampai ada bendera Jepangnya juga, Ju. Nah, sana juga ya. Kalau dari Inces sendiri, gimana perasaannya? Jujur ini mau gelap semua ya. Cuman kayaknya penerangannya tuh cuman di area tengah ini deh. Iya, kayak yang di Sisanya yang kayak nih, Yang ada lain. apa nih? bahkan di lapangan-lapangan pun gelap sih. Iya bener. Tapi untungnya ada penerangan dari orang-orang. Lucu ada ini. Balas di semester 3. Kita lagi masuk ke lorong-lorong kecilnya. Tapi ini gedung-gedungnya kayak Emang udah masih bagus sih, cuman mungkin perlu perawatan lagi kan. ini emang udah bangunan lama juga kali ya. Bisa jadi. Di sini apa ya? Mau nyoba ngecek? Boleh deh, lurus aja kali ya. Tapi emang kayak bangunan lama gitu gak sih? Iya, Kelihatan bangunan banget. lama. Terus ada suara jangkrik juga. Jadi kampus mania, mungkin segitu aja kita eksplor gedung PSBJ-nya. Karena kita habis ini bakal berpindah ke gedung yang lain yang gak kalah menyimpan misterinya. Sesuatu lah. Betul. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus perjalanan gue dan Suzu di kampus 4 Jatinangor. Jadi Kampus Mania dan Inces, ternyata nggak cuman gedung PSBJ doang nih yang serem. Ada lagi gedung Ibnu Sina. Ceritanya gimana, Des? Mungkin Kampus Mania juga ada yang kurang familiar sama gedungnya. Jadi buat informasi aja, gedung Ibnu Sina ini tuh letaknya di seberang gedung FISIP. Nah buat ceritanya, sama kayak gedung-gedung pada umumnya, kalau udah selesai kayak work hour gitu, banyak lampu yang dipadamin, listriknya dipadamin, pastian. Nah, tapi banyak mahasiswa yang masih berkegiatan di tempat itu. Walaupun gelap-gelap tetap dipaksa tuh. Insan akademis banget ya? Ya, insan akademis. Dan ya, namanya juga udah ada hawa-hawa gak enaknya ya. Gak satu doang orang yang kena. Oh. Ada beberapa orang yang emang mengalami ini. Berarti banyak banget. Banyak banget. Jadi tiap mereka berkegiatan malam hari, tiba-tiba muncul sosok putih. Gak tahu dari mana. Sosok putihnya tuh berbentuk apa? Atau cuman hanya sekelebat putih aja? Kain kafan. Beneran kain kafan? Beneran? Demi? Masa demi-demi sih nggak percaya? Bukan nggak percaya, kayak aneh aja gitu loh. Kayak mungkin aja itu kain terbang gitu. Atau plastik mungkin. Ya mana mungkin lah, pasti segede orang gak sih? Oh, kalau itu gue nggak tahu ya. Tapi jujur gue jadi makin penasaran nih sama cerita lo dan juga gedung Ibnu Sina ini. Jadi karena pastinya kamu semuanya juga penasaran dong karena Inces. Betul banget. Karena tadi kita udah explore gedung PSBJ, pasti nggak afdol kalau kita nggak explore juga gedung Ibnu Sina. Betul banget. Jadi kamu semuanya dan Inces, let's go. Oke. Kampus Mania, sekarang kita sudah berada di gedung Ibnu Sina.
Betul banget. Yang mana gedung ini juga menyimpan hal-hal yang tidak kita ketahui. Maksudnya dalam artian tak kasat mata. Dan menyimpan banyak-banyak misteri yang harusnya kita pecahkan mungkin. Tapi kita lihat aja nanti gimana perjalanan kita di gedung Ibnu-Sina. Jadi sekarang gua sama Zuzu udah mau nyampe di gedung Ibnu-Sina ya Zuya. Dan bisa kalian lihat di sebelah sana sebenarnya itu ada lapangan Ibnu-Sina yang gelap banget, nggak ada penerangan. Ini coba kalian lihat, gelap banget, nggak ada apa-apa. Dan ini tuh rata-rata kayak pohon semua gitu, jadi lapangan yang dikelilingin sama Pohon-pohon tinggi ya. pohon. Jadinya nggak ada pencahayaan yang efektif lah ya. Tuh bahkan minim banget. Ini loh. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai senter udah nggak Iya. kelihatan Ini apa. pun ada penerangan juga karena di sampingnya asrama ya. Zuya. Ada lampu jalan itu aja sih. Mungkin kalian pasti tambah penasaran mending ikutin kita. Sih gelap banget sih, parah banget. Tapi ada lampu tapi Nggak ada yang lain. Pokoknya yang awalnya kali gitu ini sih, ada bangunan. Nggak tahu ada bangunan apa. Kayak terbengkalai gitu nggak sih? kayak terbengkalai gitu deh. Oh ini nih lapangannya. Ini kayak bangku-bangku gitu ya. Ini parah sih gelapnya. Jujur gue takut dulu. Jujur gue juga deh kayak agak merinding. Ini ada lampu sih di sini. Apa itu yang namanya gedung Indonesia ya, Zu? Kurang tahu sih ya. Ada tulisannya nggak? Nggak ada sih. Hati-hati ya jalannya agak. Ternyata tuh itu ruang arsip sih. Tuh, berkas semua yang di situ. Bisa kalian lihat di sekeliling ini benar-benar nggak ada lampu. Yang ada lampu bener-bener cuman ada di gedungnya aja. Di sini full nggak ada lampu. Jadi kayak kalau mau ke lapangan gitu, kalau udah malam-malam kayaknya emang beneran nggak disaranin deh ini. Gelap. Mungkin kalian kalau kesini malam-malam nggak worth it ya. Jadi mending siang-siang aja kalau main kesini. Gimana nih, Zu? Jujur, kalau dibilang merinding sih, ya dikit lah. Ya merinding sih, apalagi energi gue juga udah mulai ketarik-tarik. Udah abis kita. Ya mungkin segini aja eksplornya di Ibnu-Sina ya Nazu, karena kita juga udah takut kenapa-napa. Mungkin sekian aja biar kalian sendiri nanti yang merasakan. Langsung aja. Riches, tadi kita udah ngomongin apa aja sih? Jujur kita udah ngomongin hal-hal yang sangat menyimpan ya di gedung PSBJ dan juga Ibnu-Sina yang ada di 4 Jatinangor. Termasuk kita juga udah nanya-nanya sama mahasiswanya langsung ya, mahasiswa 4 Jatinangor yang mungkin dia sendiri juga merasakan gitu ya. Dan gak cuma itu, kita juga udah langsung terjun ke TKP-nya. Betul, kita udah keliling-keliling juga merasakan aura-aura yang beda banget juga ya. Oke, kamu semuanya, karena kita udah di penghujung pertemuan nih. Betul Jadi, banget. Ya kita harus berpisah mau nggak mau di menit-menit terakhir ini. Tapi kampus mania jangan sedih karena bakal ada episode-episode baru di CTL yang kampus mania bisa pantengin terus di Instagram 8 Hari ITB, Twitter 8 Hari ITB, Spotify 8 Hari Musik, YouTube 8 Hari di ITB, dan website 8haridiitb.com. Betul banget. Jadi buat kampus mania tetap terus pantengin apapun yang ada di 8 Hari ITB. And don't forget to be smart and stay cool in Harmonia Progressio.